Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kita bersyukur untuk pagi hari ini, untuk apa yang Tuhan berikan dengan tubuh yang sehat. Kita bisa berada dalam rumah Tuhan. Kembali kita akan menikmati berkat Tuhan sepanjang pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa. Pertolongan kita datang daripada Tuhan, Allah yang maha besar yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu. Hati kami berlimpah dengan syukur untuk kebaikan, untuk kasih Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan selama seminggu ini. Sehingga hanya karena anugerah-Mu pagi hari ini dengan tubuh yang sehat kami ada dalam rumah Tuhan. Kembali kami rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati berkat rohani yang Tuhan berikan dalam ibadah pagi hari ini. Karena itu kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dari awal hingga akhir. Kau mengurapi jemaat yang hadir di tempat ini. Semua pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Asar Kolektan, WL Singer, pemain musik Tuhan, tim AVD. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memberkati, mengurapi mereka dengan urapan yang khusus Tuhan. Sehingga ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang penuh dengan berkat. Ibadah yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang masih dalam perjalanan. Tuhan juga berkati mereka. Tibakan di tempat ini dengan berkat Tuhan. Sehingga kami semua bisa bersukacita di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Ya boleh yang bersukacita lambaikan tangannya. Kita boleh salam sama kanan kiri kita. Katakan selamat hari Minggu. Saya yakin bahwa satu tujuan kita datang ke rumah Tuhan. Untuk memuji dan menyembah Allah kita yang luar biasa. Amin. Kita punya Allah yang besar. Amin. Yang percaya itu kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Come on. Tepuk tangan seperti ini, come on. Katakan sama-sama ya. Kau satu penuh kasih, dua penuh nikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Semuanya katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh nikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita percaya bahwa Dia satu-satunya alasan untuk kita bisa bersukacita. Amin. Dengan satu suara kita katakan, Yesus
sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi katakan, Sukacitaku dalam Kristus. amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang benar yang selalu menyertai kehidupan kita. Ada amin. Amin. Kita tidak perlu takut karena Dia Allah yang selalu berada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita tepuk tangan bersama-sama. Dengan segenap hati kita katakan, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkatku. Kau Tuhan yang benar
percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya alasan Yesus. Kami boleh hadir di rumah-Mu. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Karena hadir-Mu dalam kehidupan kami. Itu yang mengubahkan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan penyembahan kami yang terbaik. Hanya untuk Engkau Yesus. Worship. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah. Angkat tangan kita, angkat hati kita, sama-sama katakan. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan kemuliaan dan dahsyat bagi Tuhan kita di tempat ini. Atas genap hati kita. Worship. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah
We worship you, we worship you. Kau yang layak. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sekali kami katakan Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami yang terbaik. Kami naikkan hanya untuk satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur Yesus, kami mengucap syukur Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami dan mengembalikan perpuluhan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang dipercaya untuk mengelola. Biar sungguh Tuhan apa yang kami berikan bisa menjadi perluasan bagi kerajaan-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk berikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, buat kesehatan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan. Bapak, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami sudah memberikan dan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan untuk setiap pribadi yang sudah ditunjuk untuk mengelola setiap keuangan yang ada di gereja di sini. Supaya sungguh Tuhan boleh bertanggung jawab di dalam takut akan Tuhan. Untuk mempergunakan setiap rupiah yang diberikan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapak, sebentar kami akan bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang jelas. Berikan pada setiap kami pencerahan supaya setiap kami boleh mengerti akan
firman Tuhan buat setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapak, kami serahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, sekarang suasananya lagi suasana berlibur ya. Mungkin udah ada yang gak enak duduk ya karena sebentar harus berangkat, mungkin mau pergi ke luar kota atau kemana. Tapi kita mau bersama-sama dalam beberapa saat ke depan ini ya, tidak akan lebih dari mungkin berapa, maksimum 45 menit. Ya, kita akan bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan ya, yang saya beri judul Bliss. Ya, Bliss. Ini anak muda bisa suka ngomong bliss. Ya, jadi saya cek, oh ternyata bliss itu adalah perfect happiness, ya, kebahagiaan yang sempurna. Siapa yang kamu berbahagia? Ada yang kamu berbahagia? Ya, tentu setiap kita mau berbahagia di dalam hidupnya. Dan hari ini ya adalah seri terakhir, minggu terakhir dalam seri Beatitude. Ya, berbicara tentang memaknai perkataan Kristus tentang kebahagiaan. Jadi ada yang bilang, berapa sih ya kata-kata bahagia atau ucapan bahagia Tuhan Yesus? Ada yang bilang mungkin 8 ya, yang di Injil Matius pasal 5. Ada yang bilang enggak, itu mah 9. Kenapa? Karena ayat 10 dan ayat 11 merupakan 2 ya ucapan bahagia yang berbeda katanya. Ya, jadi ada yang 8, ada yang 9. Ya, silahkan ya. Hari ini kita masuk di minggu yang ke-9. Ya. Jadi kalau hari ini saya tidak ngambil di Matius, ada berapa ucapan bahagia Tuhan Yesus? Nanti saya akan kutip lagi di Lukas. Waduh, ternyata jangan-jangan banyak ya. Jadi yang 2 minggu terakhir atau 2 bulan terakhir ini ya kita berbicara yang ada di Injil Matius pasal yang ke-5. Ya, kalau masih ingat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga, gitu ya. Yang kedua, baru 2 bulan loh. Ya, berbahagialah orang yang nggak ada yang hafal, berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, minggu ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, kata Tuhan. Ya, kalau kamu dicela dan dianiaya karena Tuhan. Ya, jadi ada tadi mungkin 8, jadi kalau tadi tambah 1, jadi seolah-olah jadi itu jadi 9. Gitu. Nah hari ini ya kita akan berbicara yang ditulis di Kisah Para Rasul. Ya, ayat pasal 20 ayat yang ke-35 ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu
telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan siapa? Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Nah, kata berbahagia ini, ya, kata berbahagia yang sama yang dituliskan di dalam Injil Matius. Ya, jadi kata asalnya itu bahasa Yunaninya makarios. Ya, nah, makarios ini saya cari di bahasa Inggris ditulis dengan satu terjemahan yang buat saya sangat luar biasa. Atmos bliss. Ya, tadi saya katakan bliss itu perfect happiness, kebahagiaan yang sempurna. Ditambah lagi depannya tambah dengan atmos, tertinggi. Jadi kebahagiaan yang sempurna, yang tertinggi. Siapa yang gak mau? Ya, mendapat satu kebahagiaan bukan seperti hanya saya berbahagia, saya senang. Ya, apalagi saya sukacita, bukan. Tapi ini berbicara tentang kebahagiaan sempurna dan tertinggi. Luar biasa ya. Jadi waktu saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya juga dibikin shock. Ya, ternyata selama ini mungkin kita nggak ya, bahwa ada perkataan Tuhan Yesus seperti yang tadi ya kita dengar bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Sekarang kita akan melihat sejarah ya perkataan makarios di dalam bahasa Yunani kuno. Ya, jadi secara sejarah dan budaya kata makarios ini dipergunakan untuk dewa-dewa atau dipergunakan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi kebahagiaan ini pada saat itu dipakai untuk sesuatu yang sudah dicapai ya mungkin dengan baik, dengan sempurna. Ketika mati baru kita bisa mendapat kebahagiaan yang sempurna ini. Ya, itu asal dari sejarah dan latar belakang budaya. Jadi pada saat itu kalau kita mau mencapai kebahagiaan, mencapai makarios, nanti kalau kita sudah meninggal. Ya. Kalau kita masih ingat, ya mungkin tahun 2023 saya pernah berbicara tentang ketika Rasul Paulus ada di Athena. Ya, bertemu dengan orang-orang Epikuros, dengan orang-orang Stoa. Bagaimana mencapai kebahagiaan? Ya, kalau mau bahagia itu melalui pleasure, ya Epikuros bilang. Melalui apa? Melalui kenikmatan hidup kita bisa mencapai kebahagiaan. Yang Stoa bilang kalau kita mau bahagia, pakailah virtu, kebajikan, baru kita akan mencapai kebahagiaan. Tetapi Tuhan Yesus di sini mengajarkan sesuatu yang apa? Kontradiksi. Orang sekarang bilang apa? Counter culture. Beda dengan budaya saat ini. Tapi itulah yang senantiasa Alkitab ajarkan kepada kita. Bahwa di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, selalu mengajarkan yang namanya apa? Budaya tandingan. Ya, kita ini orang-orang pilihan Allah yang diberikan budaya yang berbeda dengan budaya di dalam dunia ini. Makanya kalau orang ada yang berkata, kalau mau berbahagia itu bisa dicapai melalui harta kekayaan. Melalui kedudukan kita, melalui pangkat kita, melalui sosial budaya kita atau sosial ekonomi kita. Tidak seperti itu. Karena Alkitab tidak mengajarkan untuk mendapat kebahagiaan dengan cara-cara seperti itu. Tadi saya katakan kita sudah 2 bulan ya. Ya betul nggak mendengar tentang bagaimana supaya kita berbahagia. Ada yang 2 bulan ini tidak berbahagia? Ya, sedih banget. Tiap minggu dengar bahagia. Tapi tiap pulang nggak ada lagi tuh yang namanya apa? Berbahagia. Kenapa? Karena kita selalu ngukurnya dengan materi.
keadaan ekonomi. Kesehatan. Oh, itu bukan yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan dunia ini. Kebahagiaan sejati hanya bisa diperoleh melalui hubungan kita dengan Allah. Sekali lagi, kebahagiaan sejati hanya bisa kita peroleh atau ditentukan oleh bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan pencipta kita. Apakah kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah? Ya, kalau kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah, maka kita akan memperoleh atau memiliki yang namanya kebahagiaan itu. Ya. Makarios juga biasa digunakan untuk mereka yang hidupnya bertumbuh secara rohani. Ya. Jadi tidak sama aja terus. Dari dulu, sekarang mungkin 50 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, sampai hari ini terus saja gitu. Ya, jelas pasti nggak akan berbahagia. Ya, karena orang yang berbahagia itu pasti imannya akan bertumbuh, kerohaniannya akan bertumbuh dengan subur, ya sehingga menjadi sehat. Makarios juga digunakan bagi mereka yang mendapat keberpihakan dari Tuhan. Ya, favor dari Tuhan. Juga digunakan bagi mereka yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Coba saudara renungkan. Kalau saudara dapat keberpihakan dari Tuhan. Ya, kalau saudara mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Saudara pasti akan berbahagia. Berbahagia yang tidak bisa saudara bayangkan. Kenapa? Karena Allah berpihak pada kita. Mungkin kita lagi susah, menderita, difitnah orang, ditipu orang dan sebagainya. Tapi saudara tahu bahwa Allah berpihak dengan kita. Saudara pasti akan berbahagia. Karena kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh apa yang ada di luar. Ya, kebahagiaan kita ditentukan oleh bagaimana hubungan kita yang benar dengan Allah. Tentu saudara yang kritis pasti bertanya, ya, saya juga sama waktu baca ini yang Roma 20 ayat 35, di mana Tuhan Yesus mengatakan ya bahwa berbahagialah atau lebih berbahagia memberi daripada menerima. Benar enggak? Ya, mana? Saya enggak ngerasa tuh, saya baca tuh dulu Alkitab enggak ada. Ya. Nah, kata ini tentu ya tadi kalau kita lihat diberikan kepada Rasul Paulus. Ya, melalui apa? Saya percaya ini melalui wahyu. Rasul Paulus pernah mengatakan di Efesus 3 ayat yang ketiga bahwa dia memang menerima wahyu dari Tuhan. Kita tahu bahwa kisah Rasul ditulis oleh siapa? Oleh Lukas. Ya, dan Lukas mencatat tentang kata atau kalimat bahagia Makarios yang sama di Lukas 14. Nanti silakan dibaca Lukas 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Ya, Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu mengadakan perjamuan, baik itu perjamuan siang atau perjamuan malam, jangan undang siapa? Ya, mungkin saudara-saudaramu yang kaya. Jangan undang kaum keluargamu yang kaya. Jangan undang sahabat-sahabatmu yang kaya. Jangan undang tetangga-tetangga kamu yang kaya. Kenapa? Tuhan bilang nanti kalau yang itu mah pasti ngebales lagi, ngebayar. Nanti dia juga pasti akan ngadain perjamuan, ngadain pesta dan kamu diundang. Ya, udah kan selesai. Ya, Tuhan bilang kalau kamu ngadain perjamuan, undang yang apa? Yang miskin, yang buta, mungkin apa lagi? Pokoknya yang tidak punya, ya, yang berkekurangan, betul nggak? Undang yang kayak gitu. Kenapa? Karena Tuhan bilang, ya, bahwa nanti, ya, waktu kebangkitan orang-orang benar, engkau akan mendapatkan upahmu. Berapa banyak dari kita yang selalu berharap hanya apa yang ada dalam dunia ini? Salah. Ya,
Sekali lagi salah. Karena kebahagiaan tadi dikatakan oleh Tuhan ketika kita ngundang orang yang tidak punya. Ketika kita mengundang orang yang tidak bisa membalas, baru kita bahagia. Ketika kita menolong orang lemah, itu baru kita bahagia. Tapi kalau nolong orang kaya, ngasih sama orang kaya, itu mah Tuhan bilang, ya mungkin kamu juga nanti bisa dikasih lebih banyak kok sama mereka. Apa upahnya? Enggak ada. Ya. Karena kamu sudah mendapat upahmu di dunia ini, bagianmu atau balasanmu dalam dunia. Tapi pagi hari ini kita tidak berharap itu. Yang terpenting tentu adalah apa yang di sorga. Juga kalau kita baca Injil Yohanes, ya 21 ayat 25, ya dikatakan masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Ya, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Jadi jangan kaget, ya banyak orang yang nyerang. Itu kan bukan perkataan Tuhan. Itu kan perkataan Rasul Paulus. Ya, mungkin mau supaya kita tambah bingung, membuat kita tambah susah gitu. Oh iya ya, Alkitab itu enggak benar. Salah. Ya, Rasul Paulus adalah rasul yang dipilih walaupun tidak ketika Tuhan Yesus masih hidup, ya, sebagai manusia di bumi ini. Tapi dia dipilih sebagai rasul pilihan Tuhan dan kita percaya akan apa yang ditulis, ya, di dalam Alkitab melalui dia. Nah, kita kembali tadi ke Kisah Rasul 20 ayat 35. Saya baca lagi supaya setiap kita nanti mulai lebih mengerti. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Selaras ya dengan tadi Lukas 14, kan Kisah Rasul ditulis oleh Lukas. Ya, Lukas juga ada menulis yang tadi 14 ayat 12-14. Selaras, ya, tidak bertentangan. Ya, jadi kita tuh kalau mau nolong, mau apa yang lemah, yang nggak bisa, mau memberi segala macam, itu nggak bisa membalas. Ya, dan tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sudah memberikan contoh. Dalam segala sesuatu dia memberikan teladan. Teladan yang mana? Ya, kalau kita membaca ke Kisah Rasul pasal 18, ya, dia mengatakan ketika dia sudah sampai di Athena, lari dari Tesalonika itu sampai di Athena, akhirnya dia ke Korintus. Nah, sampai di Korintus, Rasul Paulus tinggal di rumah Aquila dan Priscilla. Dan apa yang dikerjakan oleh Aquila? Dia adalah pembuat kemah. Rasul Paulus juga membuat kemah. Makanya dia tinggal di sana, dia juga membuat kemah, dan dia pakai uangnya untuk mensupport pelayanannya. Pelayanan Rasul Paulus itu dibiayai oleh dirinya sendiri. Bahkan dikatakan bahwa dia juga menolong kan, ya, menolong yang lemah. Dia mengatakan bahwa teman-teman seperjalanan dia juga dibiayai oleh Rasul Paulus. Luar biasa enggak? Ya, dia membiayai dirinya sendiri untuk pelayanan, ya, untuk penginjilan. Dia juga membiayai teman-teman seperjalanannya. Mana buktinya? Enggak usah jauh-jauh, mundur aja satu ayat. Ya, ayat yang ke-34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ya, jelas kan? Bahwa dia ya bukan hanya mensupport dirinya sendiri dalam pelayanan, tapi dia juga membiayai teman-teman sepelayanan dia. Dengan apa? Dengan bekerja membuat kemah. Kemudian, siapa orang-orang lemah ya yang dikatakan di sini? Ya sudah pasti. Ada dua kan orang lemah itu. Lemah finansial, keuangan, ya, miskin, mungkin gak punya harta kekayaan. Itu disebut orang lemah. Siapa lagi yang disebut orang lemah?
Orang yang mungkin baru bertobat. Orang yang baru kenal Tuhan. Itu juga orang lemah. Atau orang yang sudah lama ikut Tuhan. Tapi ya kerohaniannya, imannya ya gitu-gitu aja. Ya. Ada mungkin yang 60 tahun, mungkin 70 tahun. Ya, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun ikut Tuhan ya gitu aja kayaknya. Kayaknya orang gak roba-roba ya. Ya itu tuh orang lemah. Ya, makanya perlu untuk disupport. Ya, untuk disupport. Walaupun dia udah 70 tahun ikut Tuhan, 80 tahun ikut Tuhan, ya kalau lemah harus disupport. Nah, ini yang dikatakan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, iman kita ya adalah iman yang diwariskan. Abraham, Ishak, Yakub, ya, kemudian melalui nabi-nabi, ya, Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, kemudian rasul-rasul, ya, dan seterusnya. Iman yang diwariskan. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan, ikutlah teladanku, seperti aku mengikuti teladan Kristus. Contohlah aku, seperti aku mencontoh Tuhan. Ya, coba saudara kita renungkan pagi hari ini. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia mengatakan, ya, adalah lebih baik ya memberi daripada menerima. Rasul Paulus melayani Tuhan tanpa pamrih, tidak dibayar, ya, sepeser pun tidak. Bahkan nanti kalau saudara selidiki, ya saudara baca pelayanan dia pernah mengatakan sebetulnya aku berhak untuk dibayar, tapi aku tidak mau mengambil itu karena aku mau menjadi teladan untuk semua orang. Kenapa? Karena dia juga meneladani Kristus. Saudara baca dalam Alkitab, adakah pelayanan Kristus minta bayaran? Mau sembuh? Store dulu ke rekening. Mau sembuh? Sama asisten saya dulu. Mau sembuh? Mau apa? Ya, mau ngundang khotbah? Kontak asisten saya. Ya, nanti ada mungkin fee-nya berapa gitu kan. Itu bukan pelayanan. Ya, tapi banyak orang yang tetap mengatakan pelayanan seperti itu. Itu mengaco. Ya, sesat itu. Ya, masa melayani minta dibayar, ada tarif dan sebagainya. Beberapa saat yang lalu saya dengar YouTube, mungkin baru beberapa hari yang lalu itu, nggak sengaja lah ya. Ada yang bilang, dia bilang gini, ini katanya, kalau dari Jakarta diundang, minimum 3 juta, 4 juta. Dia sebut, kalau namanya ini 10 juta nggak cukup. Serem nggak? Ini mau melayani atau mau apa? Ya, ada tarif. Ini dunia kita sekarang ini. Nah, kita sekarang kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Ikutlah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Nah, makanya pagi hari ini ya tentu kita disadarkan bahwa kalau kita mau melayani Tuhan, jangan mikir-mikir soal bayaran. Karena itu mah nggak ada di firman Tuhannya. Jangan berpikir seperti itu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kebahagiaan adalah tujuan dari hidup setiap manusia? Setiap kita, tujuan hidup itu apa sih maunya? Berbahagia. Dan itu yang dicari oleh semua orang. Bagaimana caranya berbahagia. Dan kita bersyukur di gereja Rehoboth di sini sudah 2 bulan. Ini hari terakhir, minggu terakhir bicara tentang berbahagia. Sudah dikasih tahu ya kalau mau berbahagia itu gimana. Dan hari ini kalau mau berbahagia ya tadi yang dikatakan memberi bukan menerima kalau mau lebih bahagia. Ada yang mau bahagia? Coba dilihat kiri kanannya, mau bahagia enggak? Ya.
Coba tanya sama suami atau istri yang ada sama-sama di kiri atau kanan kita, mau bahagia nggak? Sama anak kita, mau bahagia nggak? Ya, sama siapa lagi? Orang tua kita, mau bahagia nggak, Pak Ma? Sama siapa lagi? Mau bahagia nggak? Mau bahagia nggak? Ya, kita tentu mau, bukan hanya diri kita berbahagia, betul nggak? Tapi setiap orang yang kita kasihi juga berbahagia. Dan hari ini saya berikan jalan keluarnya. Ya, sesuai dengan firman Tuhan apa? Layani Tuhan. Jadi bilang, "Pak, Ma, layani Tuhan. Dek, layani Tuhan." Sama Koko, Cici, pacar ya. Kok, Ci, layani Tuhan. Itu kalau kita mau berbahagia. Ya, jangan malah dilarang. Enggak boleh kamu. Ya, ngapain kamu? Emang apa kamu? Dan saya ngalamin itu waktu saya kecil. Saya melayani Tuhan, saya ke gereja, papa saya bilang, "Ngapain lu ke gereja? Makan di gereja di sana." Ya, itu perjuangan. Mungkin kita sekarang enggak begitu kan? Ya, tapi saya ngalamin itu. Ya, sewaktu papa saya belum kenal Tuhan. Ngapain ke gereja? Makan sana, dikasih makan apa di gereja? Ya. Padahal kalau kita tahu, itu adalah apa? Kebahagiaan tertinggi. Bisa melayani Tuhan. Jangan kau menghalangi. Ya. Jangan kau menghambat orang-orang yang mau engkau bahagia, tapi engkau hambat supaya tidak melayani Tuhan. Itu enggak benar. Yang kau salah. Ya, berubah. Beri semangat yang belum melayani. Ayo layani Tuhan. Kenapa? Karena aku mau engkau berbahagia. Ya. Waktu masih ada ya, mudah-mudahan nanti saya bisa bersaksi. Nah, jadi kalau perlu paksa orang untuk melayani Tuhan. Ya. Supaya bisa hidup berbahagia. Saat ini sedang diadakan pemilihan untuk calon ketua-ketua komisi. Saya sedih. Ya, kenapa? Karena dari Ibu Evelyn itu ketua komisariat 1 ya. Kita bahas ternyata ada beberapa yang masih kosong. Nggak ada calon katanya. Saya bilang tunggu minggu ini. Saya mau ngomong, ya, saya percaya Tuhan nanti akan berbicara kepada kita supaya kita berlomba, malah rebutan, ya. Mungkin dari sekarang udah nunggu buat 3 tahun lagi, nanti saya yang jadi ketuanya. Ya, kenapa? Karena saya mau berbahagia. Karena kita tahu salah satu cara supaya kita berbahagia adalah melayani Tuhan. Ya, jadi silahkan nanti dicek mana itu komisi-komisi yang masih kosong. Ya, layani Tuhan. Di sana ada kebahagiaan yang sempurna. Yang mungkin kau cari selama ini dan kau gak ngerti. Dan kau gak tahu. Ya, pagi hari ini saya beritahu. Oh, mungkin kita mikir jadi hanya berkat rohani ya. Kalau melayani Tuhan. Berkat jasmaninya mana? Kan orang selalu gitu ya. Saya punya 5 menit untuk bersaksi. Ya, mudah-mudahan cukup. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melayani Tuhan sejak dari kecil. Ya, dan melayani itu tadi pergumulan. Karena kan orang tua melarang, betul nggak? Ya mungkin ada orang yang enak melayani bebas, tapi dulu itu tidak semudah itu. Nah kemudian saya di Rehoboth dari kecil, remaja saya melayani ya sudah di kur remaja, ya pernah jadi ketua remaja, pemuda dan sebagainya. Nah, waktu kita mau merit, ya di rumah Pak Gembala di Riau, saya bicara sama ya kan saya tentu dulu banyak juga teman remaja, banyak teman kaum muda, tapi kalau udah merit kemana? Hilang. Saya bilang, nanti kita merit nih Terus kita pelayanannya apa Ya, saya bilang rada aneh kalau bilang orang Kristen tapi enggak melayani, saya bilang. Ya saya mau gimana ya? Makanya muncullah kebaktian keluarga muda. Ya, saya nggak akan ceritakan bagaimana perjuangan kebaktian ini. Saya pernah singgung waktu itu ya. Yang datang 6 orang, yang main musik mungkin 2, yang nyanyi 2 atau 1, jemaatnya 3. Mau ke belakang, 3-3-nya di depan ada siapa?
Sampai digituin. Ya, melayani Tuhan. Ya, tapi kita bertahan. Kebaktian keluarga, dari kebaktian keluarga muda jadi kebaktian keluarga, diubah namanya. Apa jumlahnya jadi banyak? Ya enggak juga lah, mungkin nambah, tapi ya mungkin yang ngerasa sudah merit agak lama udah enggak canggung untuk ikut ya. Masih enggak juga, diubah jadi kebaktian 3, KU3. Itu ada sejarahnya. Ya. Walaupun memang setelah Covid, KU3 belum ada lagi. Tapi itu perjuangan. Ya. Perjuangan. Nah kemudian langsung loncat. Saya sudah pensiun. 2019 saya pensiun di kontrak 1 tahun, 2020 saya benar-benar pensiun di bulan Maret. Dan saya bersyukurnya luar biasa. Kenapa? Tahu kan 2020 bulan Maret, April itu ada apa? Covid. Waduh, bersyukur ya. Benar enggak? Udah beres. Ya. Kemudian 2021 saya ditelepon sama anaknya bos. Kok kemana aja katanya. Dulu janji mau bantu kita. Ya kita ketemu aja lah. Kalau nggak salah waktu itu saya bilang kita ketemu hari Senin. Ya udah kita ketemu. Kemudian saya datang ke kantornya, kita bicara. Memang sudah lama ya, 1,5 tahun saya ngilang, nggak ada kabar, nggak ada apa gitu. Kok gimana katanya? Kan janji mau ngebantu. Jadi saya ceritakan kesibukan saya setelah pensiun. Karena memang jujur, saya pensiun ingin memberikan lebih banyak waktu buat Tuhan, lebih banyak waktu buat keluarga. Jadi saya bilang, saya sekarang bendahara di gereja. Jadi akhir bulan minus 5 hari, ya 5 hari sebelum akhir bulan, saya nggak bisa diganggu. Ya, maklum lah ya, kan masih ada yang gajian lah, masih ada yang ini itu bikin laporan. Jadi 5 hari saya nggak bisa. Kemudian hari Selasa saya ibadah KKP sore dan saya nggak mau diganggu juga. Kemudian hari Rabu dan hari Jumat saya harus nemenin orang tua. Waktu itu papa masih ada. Ya, jadi kurang lebih Agustus September 2021. Papa dipanggil pulang Desember 2021. Nah, jadi saya bilang paling saya punya hari Senin dan hari Kamis. Ya atur aja kok. Oh, jadi nggak apa-apa. Ya udah saya kasih hari Kamis tengah hari gimana? Ya, mungkin jam 9 sampai jam 12 lah maksimum gitu kan. Ya silakan aja aturlah. Terus dia bilang, ada yang kurang ya, ini belum selesai kan pasti. Saudara pasti mikirnya harus ada yang mikir ke sini. Duitnya sabaraha. Ada yang mikir gitu enggak? Pak, duitnya mana gitu kan? Dia bilang gini, kok mau dibayar berapa? Saya bilang, loh, saya kan janjinya ngebantu. Masa ngebantu bisa dibayar atau minta dibayar? Ya, kalau minta dibayar ngebantu bukan? Lah, jadi saya bilang, kan saya janji ngebantu. Saya bantu, jadi nggak usah bayar. Diam dia, hah nggak usah bayar? Iya, kan janji saya nggak bantu kamu. Ya udah, Senin itu pulang. Kamis saya datang, saya ketemu dia, saya bilang, nanti saya mau ngerjain apa? Dia bilang gini dulu, sebentar kok, nanti dulu kok. Kata papa saya, nggak bisa kalau nggak dibayar mah. Jadi tetap harus dibayar. Segini cukup nggak? Ya terserah ya, benar nggak? Kan saya nggak minta dibayar. Kalau dia bilang saya ngasih segini, gimana ya gimana dia dong? Ya kan tujuan saya ngebantu, sekarang saya dapat berkat. Ya terserahlah saya bilang. Ya saya sih bersyukur aja ya, saya masih punya anak yang bungsu masih kuliah kan, jadi ada yang ngebayarin gitu kan. Ya kan saya udah pensiun, bener nggak? Yang luar biasa, kira-kira mungkin 2 minggu yang lalu, ada 1 orang lagi yang juga ngejar-ngejar supaya minta dibantu. Jadi dari mungkin hampir 2 tahunan lebih yang lalu udah ketemu. Saya bilang enggak, kalau perlu bantuan mah nanti saya bantu. Ya tapi enggak usah ngomongin soal bayaran dan sebagainya. Nah 2 minggu yang lalu, mungkin lebih dari 2 minggu ya, hampir 3 minggu yang lalu, kita ketemu lagi. Perlu. Saya bilang saya ceritain lagi.
Ditambah dengan hari Kemisnya kan udah gak bisa, bener gak? Ya udah, pokoknya saya minta kalau gak 3 hari, 4 hari deh kamu. Ya, datang ke sini. Saudara, kalau orang bilang, ya kita itu ngejar berkat, atau Tuhan itu ngirim berkat. Saya mah percaya Tuhan ngirim berkat kok. Karena saya ngalamin. Hanya sampai saat ini saya belum ambil. Saya belum mengambil keputusan. Kenapa? Karena waktu saya pensiun, kan di hati saya bilang, saya mau lebih melayani Tuhan. Saya mau lebih melayani orang Tuhan. Ya kalau gini saya akan, ya sama aja mungkin jadi 4-5 hari lagi. Saya cerita di rumah, anak saya yang bungsu bilang apa? Ini anak zaman sekarang nih, generasi apa Z atau apalah. Pak, ya saya tahu papa teh nggak butuh duit, ya daripada di rumah aja, ambil kerjaannya, bagiin duitnya, katanya. Mau ke gereja, kayak mau ke siapa kayak, sampai digituin. Ya, saya bilang bukan nggak mau, tapi ada komitmen ya untuk melayani Tuhan gimana. Itu tuh kan harus jadi pertimbangan. Ya, makanya saya bilang layani Tuhan dengan tulus. Dan dia akan memelihara kehidupan saudara. Dia akan memberikan kepada saudara damai sejahtera yang melebihi semua akal. Ya kan? Mungkin orang mikir kalau saya dapat duit saya akan lebih bahagia. Belum tentu. Ya, karena kebahagiaan buat kita adalah kebahagiaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sampai saya dibilang kamu itu dikasih talenta sama Tuhan. Bukannya digunain. Sampai gitu saudara. Ya. Ya berdoalah. Ya, saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara semua juga. Layani dia dengan tulus. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ada banyak orang di sini yang butuh pelayanan saudara. Aduh, jangan selalu kan alasan saya mah miskin. Saya mah gak punya waktu, saya gak punya apa. Layani Tuhan selagi Tuhan beri saudara kekuatan. Saya mah sakit tapi masih bisa jalan layani Tuhan, wah luar biasa. Ya, ya tidak alasan bagi kita untuk tidak mau berbahagia. Karena itu yang kita cari sepanjang hidup kita. Makarios, kebahagiaan sempurna, kebahagiaan sejati, kebahagiaan tertinggi. Dan itu bisa saudara peroleh ketika saudara melayani Tuhan. Karena apa? Karena hubungan kita dengan Tuhan baik. Dan dia akan memberi kepada kita favor yang lain. Keberpihakan yang lain. Ya, ada banyak orang cari kerjaan, ngapain ngejar-ngejar saya gitu kan? Iya kan? Kan banyak orang yang mau kerja. Ya, karena kita mendapat keberpihakan dari Tuhan. Karena kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena kita melayani dia dengan tulus. Manusia aja nggak mau. Masa nggak dibayar? Nggak bisa dong. Harus dibayar. Nah kalau kita melayani Tuhan, ya memang Tuhan sudah bayar kita memberikan udara, oksigen, matahari, segala macam. Memang sudah diberi. Tapi mungkin gak Tuhan membiarkan kita yang melayani dia dengan tulus dan setia, biarin aja. Ya, materi mah gak akan diberkati gitu. Gak mungkin saudara. Saya yakin Tuhan juga pelihara kita. Ya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Untuk mari layani Tuhan. Beri semangat buat orang-orang yang kita kasihi. Layani Tuhan. Layani Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita tahu ada kebahagiaan sejati bagi setiap orang yang melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan.
kalau pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami melayani Tuhan. Kalau Tuhan sudah melayani kami, bahkan memberikan hidupmu Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kami manusia berdosa. Berikan pada kami hari ini, ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ucapan-ucapan bahagia yang sudah kami dengar selama 2 bulan ini. Kami mau supaya hidup kami berbahagia. Dan kami tahu Tuhan, kebahagiaan kami tidak bisa diperoleh melalui materi dan lain sebagainya. Tetapi melalui hubungan kami dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami semua. Biar kiranya kebahagiaan sejati itu kami miliki. Biar setiap kami, tidak ada seorang pun Tuhan yang terlewat. Untuk kami boleh melayani Tuhan. Dimanapun kau menempatkan kami. Teristimewa Tuhan di gereja Rehobot, tempat kami beribadah. Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hamba berhenti bicara, tapi Roh Kudus yang akan mengingatkan kami. Supaya sepanjang hidup kami senantiasa melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berkat Tuhan. Diingatkan untuk minggu depan ibadah kembali seperti biasa ya. Jadi KO1 pukul 7, KO2 pukul 9.30. Ya, kita akhiri ibadah pada pagi ini dengan berdoa. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa ya. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Betapa kami boleh menikmati anugerah Tuhan pagi hari ini. Kami sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, terutama melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk mengingatkan kembali kepada kami Tuhan. Untuk kami hidup berbahagia di dalam Tuhan. Kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Karena itu kami tidak hanya mau mendengar firman Tuhan, tapi kami mau lakukan itu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh merasakan kebahagiaan yang sejati yang Tuhan janjikan untuk setiap orang yang mengasihi Engkau. Mari Tuhan akan terus berkati jemaat di tempat ini untuk makin hari terus makin bertambah bertumbuh di dalam Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, Kau yang berkati anak-anakmu yang sudah memberi persembahan pada pagi hari ini, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Biarlah Tuhan juga akan memberkati dengan berkat yang berlimpah sesuai dengan janji Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintahan kami, buat bangsa kami yang esok hari akan memasuki satu hari raya besar, hari raya Lebaran Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan berkati agar semua berjalan dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Jauhkan dari segala apapun juga, berjalan dengan hikmat, dengan pimpinan Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh melihat kebaikan Tuhan yang nyata atas bangsa ini. Kami berdoa pada pagi hari ini buat Bapak dan Ibu Gembala yang sedang menikmati berkat Tuhan. Tuhan sertai liburannya dalam kasih anugerah Tuhan. Berikan tubuh yang sehat, dijagai, dilindungi Tuhan. Sehingga Bapak dan Ibu Gembala boleh menikmati anugerah Tuhan. Dan boleh kembali ke Bandung bersama-sama dengan kami untuk beribadah pada minggu depan. Kami berdoa juga buat jemaat gereja Rehobot yang minggu-minggu lalu, minggu ini juga mungkin juga akan berlibur kemanapun mereka pergi Tuhan. Tuhan jagai mereka, lindungi mereka, sertai dalam liburan mereka. Jauhkan dari mara bahaya apapun, berikan tubuh sehat, damai sejahtera. Sehingga mereka bisa menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan di dalamnya hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Sekali kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami menyerahkan hari-hari esok kami ke dalam tangan Tuhan. Terus Tuhan yang memberkati, menaungi kami dengan kasih anugerah-Mu. Sehingga setiap hari kami boleh merasakan anugerah berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Untuk pagi hari ini, untuk ibadah yang sudah kami nikmati dengan berkat Tuhan.
Selain kami serahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebentar kami hendak mengakhiri ibadah ini untuk ke tempat kami masing-masing. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Dengan segala aktivitas kami, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Sehingga sekali lagi anugerah berkat kasih anugerah-Mu boleh ada dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sekalian angkat tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah akan memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan saudara. Amin. Dan jadilah berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan Allah Roh Kudus. Boleh menyertai hidup kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi untuk bersekutu, memuji, dan menyembah Tuhan. Buat Anda yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat beribadah. Selama bulan Maret, kita masih akan memaknai ucapan bahagia yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Hadiri ibadah setiap minggunya untuk mendapatkan sehari ini secara utuh. Mari bergabung dalam kelompok kecil Sharon, belajar lebih dalam dengan Biblical Night dan Pastor Karnar. Hadiri juga ibadah tengah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, pernahkah kita berhenti sejenak dan benar-benar melihat betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita? Kadang, dalam kesibukan sehari-hari, kita lupa bahwa setiap nafas, setiap berkat kecil, bahkan setiap proses yang kita jalani adalah bukti nyata dari kebaikan Tuhan. Dalam pertemuan Pastor Corner bulan April, kita akan berbagi pengalaman tentang melihat kebaikan Tuhan bersama Pendeta Stefanus Rustandi. Pertemuan diadakan hari Kamis, 10 April 2025, pukul 7 sampai 8.30 malam. Pertemuan ini dilakukan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Matius 19 ayat 14. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab
orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Tugas yang sangat penting untuk membawa setiap anak-anak mengenal Kristus. Mengenalkan satu-satunya pribadi, jalan kebenaran dan hidup. Menjadikan firman Tuhan dasar prinsip kehidupan mereka dari semenjak kecil. Bergabunglah dalam pelayanan untuk generasi yang akan datang. Saat ini, Victory Kids membuka kesempatan untuk saudara untuk dapat ikut melayani. Bergabunglah menjadi guru pengajar, guru pendamping, dan tim perlengkapan. Untuk bergabung, saudara dapat menghubungi Mari kita sama-sama membawa setiap anak-anak generasi masa depan kepada Kristus.